Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga kita hari ini, yang lagi-lagi online ya, karena memang ada perubahan rencana mendadak dari Setia yang harusnya besok kuliah offline, tapi hari ini kita akan kuliah online saja. Semoga tidak memadamkan semangat adik-adik sekalian yang untuk belajar basis data. Baik, eh, kita mulai yang pertemuan terakhir kemarin. Seingat saya ya, itu adik-adik saya kasih tugas untuk merancang database perpustakaan mulai dari awal. Jadi adik-adik saya kasih file mentahnya dan sudah tersedia 3 tabel di situ, yaitu tabel buku, tabel member ya, keanggotaan atau tabel peminjaman dan tabel peminjaman. Dan tabel peminjaman. Oke. Nah, saya harap adik-adik sudah mengerjakan semua tugasnya ya, dikerjakan semampunya, enggak apa-apa. Karena kita kan nanti mudah-mudahan tetap akan ada kuliah offline ya, jadi nanti kita bisa lebih memperdalam lagi. Baik, hari ini kita akan belajar tentang cara membuat tabel, belajar tentang lebih dalam lagi tentang tipe data, karena pertemuan kemarin kita sudah bahas itu, dan propertiesnya, tipe data dan propertiesnya. Nah, kenapa kok kita hari ini yang akan belajar membuat tabel? Dikarenakan ya adik-adik kemarin kan adik-adik waktu mengerjakan tugas file sudah tersedia ya, sudah saya bikinkan tabel, 3 tabel buku, peminjaman sama keanggotaan. Nah, hari ini kita akan membuat mulai dari awal. Jadi mulai dari awal adik-adik buka Microsoft Access, gimana sih caranya membuat database, kemudian membuat tabel-tabel baru sesuai dengan kebutuhan. Baik, eh, karena gini ya, setiap tabel, jadi pengertiannya ya, setiap tabel di Microsoft Access itu di dalamnya adalah berisi tentang entitas data dan hubungannya. Jadi ada entitas data dan hubungan antar tabel. Nah, nanti di bab kesekian kita juga akan belajar gimana sih cara menghubungkan antara tabel-tabel itu, karena kemarin yang database perpustakaan itu meskipun ada 3 tabel di situ, tapi itu belum saling berhubungan. Belum saling berhubungan. Jadi 3 tabel itu buku, keanggotaan, dan peminjaman itu masih berdiri sendiri-sendiri, belum kita hubungkan. Nanti kita akan belajar gimana sih cara menghubungkannya. Jadi nanti akan berhubungan satu sama lain. Nah, contoh hari ini kita akan coba membuat suatu sistem database jurusan dan mata kuliahnya. Gimana sih nanti prakteknya? Nah, kalau sudah bicara tentang jurusan dan mata kuliahnya, di dalam benak kita pasti tergambar, sudah harus terbayang kita harus bikin berapa tabel nih. Nah, gampang ya, jadi kita akan membuat tabel jurusan dan tabel mata kuliah. Tabel jurusan nanti dipakai untuk menyimpan data informasi tentang suatu jurusan, jadi ada nama jurusan, nomor telepon jurusan, alamatnya, kepala jurusannya siapa, nah seperti itu. Dan yang kedua adalah tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah tentunya nanti ada kode mata kuliah berapa, SKS-nya berapa, nama mata kuliahnya apa, dan mata kuliah itu mengajarkan tentang apa. Nah, seperti itu gambarannya ya. Ini saya rangkumkan mungkin untuk tabel jurusan nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 data, yaitu yang pertama kode jurusan, data yang kedua adalah nama jurusan, data yang ketiga adalah lokasi jurusan, data yang keempat adalah telepon jurusan, dan data yang terakhir adalah kepala jurusan. Yang nantinya itu akan berisi semua rekor data masing-masing. Oke. Yang kedua, ada tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah ini ada 5 data juga, yaitu ada kode jurusan, kode mata kuliah, nama mata kuliah, deskripsi, dan SKS. Nah, kalau adik-adik perhatikan tabel yang pertama tadi, bisa menarik hubungan nanti. Kira-kira tadi tabel jurusan tadi sama tabel mata kuliah ini apa yang sama? Apa yang sama kira-kira? Nah, sama-sama mempunyai data kode jurusan. Baik, jadi yang sama adalah kode jurusan ya. Nah, nanti di situ titik sambungnya, jadi antara dua tabel yang berisi rekor yang berbeda, pasti ada satu data yang sama. Di situ kita bisa nanti menyambungkannya. Tapi itu materi nanti. Hari ini kita akan memperdalam tipe data dan propertiesnya dulu.
Selanjutnya ada apa aja sih sebenarnya tipe-tipe data Microsoft Access? Kemarin adik-adik sudah kenalan dengan beberapa tipe data ya. Ada teks, mungkin ada beberapa yang juga short text, ada long text, sama aja. Ada memo, memo itu sebenarnya long text. Nah, kata lainnya ya, teks itu kalau di Microsoft Access terbaru namanya short text. Jadi diperbarui namanya. Terus kemarin adik-adik juga ada yang tahu date and time ya, auto number mungkin. Kita akan kenalan lagi dengan beberapa pasangannya. Oke, yang tipe data pertama adalah tipe data short text. Tipe data short text itu apa sih? Jika suatu field data ya, jadi kode jurusan, entah itu kode jurusan, entah itu kepala jurusan atau teleponnya, kalau tipe datanya di setting ke short text atau text, maka apapun yang kita inputkan dari keyboard akan diterima di field ini. Entah itu kita input huruf, atau angka, atau karakter spesial. Ada yang tahu ya karakter spesial ya? Karakter spesial itu adalah tanda seru, at, pagar, dolar, persen. Nah, yang di keyboard itu kalau kita tekan tombol shift terus tekan tombol 1, itu kan nanti keluarnya tanda seru. Itu maksudnya karakter spesial. Nah, itu ditampung di tipe data short text ini. Jadi semua yang kita ketikkan di papan keyboard itu akan diterima oleh inputan data ini. Tipe data short text ini ya. Jadi nah karena semua diterima, maka tipe data ini cocok digunakan pada field data yang tidak digunakan untuk perhitungan. Maksudnya gimana? Jadi ada nanti kita akan belajar ada beberapa field data itu yang berisi angka yang nanti akan kita hitung. Katakanlah kita punya database sistem penjualan toko ya. Nanti kan pasti ada data penjualan. Habis itu ada data harga satuannya. Nah, terus nanti kita akan menghitung jika terjadi penjualan sebanyak 10 buah katakanlah dan harga satuannya 1000, maka total kita menjual omset satu hari berapa. Nah, kan itu dikali seperti harga satuan dikalikan banyaknya penjualan. Nah, untuk tipe data seperti itu short text tidak bisa digunakan. Nah, nanti akan menggunakan data apa? Kita lihat nanti. Nah, untuk tipe data short text atau teks ini maksimum ukurannya adalah 255 karakter. Jadi dibatasi ya. Lebih dari itu dia tidak akan bisa menerima inputan user seperti itu. Oke, tipe data yang kedua adalah tipe data long text atau beberapa Microsoft Access yang versi sebelumnya yang mungkin adik-adik di rumah punya Microsoft Access versi 2010, 2007 itu namanya adalah memo. Kalau versi 2013, 2017 tipe data ini disebut adalah tipe data long text. Apa bedanya dengan short text tadi? Sama, jadi tipe data long text itu akan menerima semua inputan kita dari papan keyboard, baik itu angka, huruf, karakter spesial, dan lain-lain. Namun yang membedakan adalah jangkauan datanya lebih panjang, adik-adik. Jadi kalau tadi short text atau teks maksimal ukurannya adalah 255 karakter, lebih dari itu tidak bisa. Tapi kalau long text atau memo ini jangkauan datanya maksimal adalah 63.999 sekian. 63.999 sekian. Jadi nanti adik-adik bisa menyesuaikan ya kalau jadi ada tugas buatkan data ini, salah satu datanya adalah katakanlah data mata kuliah, terus sebelah kanannya deskripsi mata kuliah. Nah, itu kan panjang kan? Mata kuliah TIK 3, deskripsinya apa? Mata kuliah ini menjelaskan tentang sistem basis data yang diaplikasikan di dalam aplikasi Microsoft Access. Nah, itu jelasnya lebih dari 255 karakter kemungkinannya ya. Nah, itu cocok untuk kita pasangkan dengan tipe data long text atau memo ini. Baik. Yang ketiga adalah tipe data number. Nah, ini tadi yang cocok digunakan untuk hitung-hitungan. Jadi bisa dihitung data yang adik-adik masukkan di data yang record data yang adik-adik masukkan di field data number itu bisa dihitung. Apa sih contohnya? Seperti tadi yang saya bilang, data penjualan, data harga, jumlah orderan mungkin, SKS, konversi nilai, jadi konversi nilai dari angka ke huruf, nah seperti itu cocok untuk pakai tipe data number. Nah, nanti ukuran data itu menyesuaikan dengan besar angka yang diinputkan. Seperti itu.
Lantas yang berikutnya adalah tipe data date and time. Nah, ini Adik sudah tahu kemarin kan, juga masuk di dalam tugas kemarin yang kalau tidak salah di tabel database perpustakaan, tabel peminjaman buku. Nah, di situ ada tanggal jatuh tempo, tanggal peminjaman, tanggal kembali. Nah, itu cocok dan memang harus pakai tipe data date and time atau tanggal dan waktu. Nah, nanti tampilnya bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Gimana sih maksudnya? Nah, nanti kita lihat contohnya. Yang berikutnya adalah tipe data mata uang atau currency. Tipe data currency, penggunanya juga khusus untuk rekor data yang nanti diharapkan akan mewakili mata uang. Jadi seperti tadi harga jual, harga beli, terus apa lagi? Ongkos kirim seperti itu ya. Jadi itu cocok untuk tipe data currency. Nah, yang berikutnya ini auto number. Kemarin juga adik-adik sudah kenalan dengan ini dan sudah mengerjakan tugas menggunakan ini, harusnya sudah mulai familiar. Saya jelaskan lagi ya, apa sih auto number itu sebenarnya. Jadi, ketika kita memilih field data, kita tugaskan untuk memakai tipe data auto number, maka Microsoft Access akan memunculkan nilai secara otomatis di field data tersebut. Nah, kita meskipun otomatis munculnya, kita bisa men-setting nilainya yang akan dimunculkan di field ini. Pakai apa? Pakai properti new value kayak kemarin. Mungkin adik-adik kalau perhatikan kerjakan tugas kemarin di tabel keanggotaan itu kan ID anggota, tipe datanya auto number ya, auto number. Properties new value-nya dibikin apa? Increment kalau masih ada ingat ya, increment. Soalnya kenapa? Diharapkan nanti akses meskipun memunculkan nilainya secara otomatis, tapi sifatnya naik. Jadi kalau satu habis satu ya dua, dua ya tiga. Pokoknya naik seperti itu. Nah, ini cocok untuk digunakan untuk field data seperti kolom nomor pemesanan, nomor tagihan, nomor pendaftaran, kayak kemarin ID buku, ID buku enggak ya? ID buku kemarin, sorry. ID buku kemarin short text kalau nggak salah. Yang auto number itu adalah ID anggota. Nah, ID anggota, seperti itu. Kemudian ada tipe data yes dan no. Tipe data ini hanya terbatas pada pilihan yes dan no. Pemakaiannya gimana? Nanti kita lihat sama-sama. Dan yang terakhir ada tipe data lookup wizard. Lookup wizard ini eh, berguna ketika kita ingin membatasi inputan data pada range tertentu. Contohnya gimana? Contohnya gini, kita berhubungan dengan contoh kita hari ini ya, tabel mata kuliah tadi. Tabel mata kuliah tadi, kalau adik-adik masih ingat ya, saya buka lagi. Nah, tabel mata kuliah ini. Di sini kan ada mata kuliah, di sini ada SKS ya. SKS kalau di saya tidak tahu ya kalau di Setia ya, kalau di S1 biasanya maksimal 4 SKS kecuali PKL dan tugas akhir. Tapi maksimal 4. Nah, tidak boleh lebih dari 4. Nah, kita bisa membatasi itu dengan menggunakan tipe data lookup value tadi, lookup wizard, sorry. Lookup wizard tadi, kita bisa membatasi inputan hanya bisa range antara 1 sampai 4. Ya. Kan mata kuliah 1 SKS ada, 2 SKS ada, 3 SKS ada, 4 SKS ada. Lebih dari itu tidak ada. Nah, kita bisa membatasi. Jadi, begitu user input data, 5 SKS langsung keluar tulisan error bahwa maksimal pengisian adalah 4, seperti itu. Contoh-contohnya seperti itu. Nanti kita akan masuk ke contoh biar lebih mudah. Baik, sekarang kita masuk ke bagian properties dari sebuah tipe data. Jadi, adik-adik kemarin paham ya bahwa setiap tipe data itu mempunyai propertiesnya sendiri-sendiri. Ada banyak properties data, cuman yang akan kita bahas ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 properties, yaitu yang sering kita gunakan. Yang pertama ada field size, kedua format, yang ketiga input mask, yang keempat caption, yang kelima default value, yang keenam validation rule dan validation text, yang ketujuh required, dan yang terakhir adalah index. Baik, gimana sih prakteknya kalau kita langsung lihat di akses ya. Di sini saya mempunyai tabel, mempunyai database jurusan dan mata kuliah yang sudah saya bikin sebelumnya.
Nah, kita akan lihat gimana praktek masing-masing properties data yang 8 buah tadi ya. Oke. Di sini kita tahu kita ada dua tabel, yaitu tabel pertama adalah jurusan, tabel kedua adalah tabel mata kuliah. Seperti yang di PowerPoint tadi, yang pertama bahwa jurusan ada 1, 2, 3, 4, 5 data, yaitu kode jurusan, nama jurusan, lokasi jurusan, dan telepon, serta kepala jurusan. Yang mata kuliah ada 5 data juga. Yang pertama adalah kode jurusan, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan deskripsi. Oke. Ketika kita ingin lihat properti suatu tipe data, kita harus beralih dulu ke design view. Nah, dia masih ingat ya, design view itu yang mana? Di pojok kiri ini, klik panah bawahnya, klik design view. Design view ini menampilkan settingan dari masing-masing data, dia tipe datanya apa aja, terus properties yang ditetapkan apa aja. Nah, untuk field size, sebagai contoh kita coba lihat data kode jurusannya. Data kode jurusan di sini. Kode jurusan, tipe datanya adalah short text, kemarin ya. Tipe datanya adalah short text, seperti kita tahu bahwa dia maksimal bernilai 255 karakter. Di mana ngelihatnya? Di sini, di bawah sini. Inilah propertiesnya, field size. Kalau kita ganti long text di sini, atau memo ya tadi, long text, nah, maka muncul peringatan dari akses bahwa long text itu tidak bisa dijadikan primary key. Kenapa? Karena diharapkan primary key itu berisi data yang sederhana, seperti kode 4 digit, 5 digit, tidak terlalu panjang. Karena terlalu panjang, nanti rancu, sehingga tidak bisa digunakan sebagai identitas tabel yang nantinya akan digunakan untuk hubungannya dengan tabel yang lain. Tapi tidak apa-apa, coba kita coba ya, long text, yes. Nah, ketika adik-adik sini memilih tipe datanya long text, maka properti field size di sini hilang ya, karena memang long text atau memo itu tipe karakternya sangat banyak, jadi otomatis tidak perlu didefinisikan lagi di sini. Dia tipe datanya kemarin tadi ya kita tahu bahwa maksimal 63.999 karakter. Jadi tipe data long text ini sangat cocok untuk rekor data yang bertipe deskripsi atau menggambarkan suatu data. Nanti kita lihat prakteknya. Oke, kita ganti lagi short text di sini. Short text, nah perhatikan bahwa field size timbul kembali, kita jadikan sebagai primary key di sini. Oke, itu jadi field size ya. Jadi tergantung kebutuhan, kalau memang nanti kira-kira rekor datanya itu berisi tidak terlalu banyak karakter, contohnya seperti ID kemarin itu ID buku yang terdiri dari gabungan antara huruf dan angka, itu kan tidak perlu terlalu panjang, makanya kita pilih short text seperti itu. Baik, properties yang kedua adalah format. Nah, kita akan lihat apa sih kegunaannya ini. Format itu digunakan untuk kostumisasi ya, jadi merubah gimana tampilan dari data teks, number, tanggal atau waktu akan ditampilkan kepada si pemakai database. Gimana sih prakteknya? Mari kita lihat di database kita tadi. Ini ada tabel jurusan dan mata kuliah. Oke. Nah, untuk telepon, bentar ya, saya hilangkan dulu formatnya ini. Nah, kita adik-adik perhatikan bahwa field name, data field telepon ini tipe datanya ada short text. Kalau kita inputkan data, nah katakanlah saya akan menginput data baru di sini ya. Data baru, data jurusan baru, kode jurusannya apa? Sembarang aja ya, terserah adik-adik. Begini. Maaf. Dan 2, 3, 5, 4, 14. Nah, misalnya seperti itu. Nama jurusannya apa mungkin? Nah, nama jurusannya mungkin teknik sipil.
sipil. Oke. Lokasinya mungkin di gedung D, katakanlah seperti itu. Nah, nomor telepon normalnya kita mengisi seperti biasa ya, katakanlah kode wilayah dulu, Malang 0341, nomor teleponnya katakanlah 535 123. Nah, seperti itu. Oke. Kepala jurusannya kita isi sembarang saja, mungkin namanya Arif. Arif. Oke. Nah, kita ingin ketika user menginputkan nomor telepon di sini, maka dia akan otomatis memformat sendiri sebagaimana layaknya format nomor telepon. Gimana? Format nomor telepon itu kan misalnya gini. Kode wilayahnya dikasih dalam kurung, setelah itu strip, setelah dapat 3 digit dikasih strip lagi, mungkin seperti itu. Nah, ini kan layaknya kode penulisan nomor telepon seperti ini. Cuman kan pada umumnya kita nulisnya ya seperti biasa aja, 0341554321. Nah, seperti itu. Nah, kita ingin begitu user menginputkan nilai di sini, secara otomatis akan berubah ke dalam format yang kita inginkan. Nah, gimana caranya seperti itu? Caranya pakai fasilitas format tadi. Coba kita eh, masuk ke dalam design view, setelah itu kita lihat data telepon. Nah, di format ini yang nanti kita akan mengutak-ngutik formatnya di suatu data gitu. Nah, kalau katakanlah tadi telepon itu kan ada kode wilayah ada 4 digit ya, 0341. Setelah itu dipakai buka kurung dan tutup kurung. Maka kita bisa nulis begini di format. Buka kurung, terus add, nah, 4 digit add ini, dan perhatikan di sini add ini adalah menunjukkan sembarang karakter yang akan diketikkan di field data telepon. Jadi terus kita kasih tutup kurung, kita kasih strip, setelah itu baru kita tulis nomor teleponnya, sembarang nomor telepon. Nomor telepon tadi berapa digit? 6 ya mungkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ya, kita sudah memformat field data telepon menjadi seperti ini. Nah, gimana sih contoh hasilnya? Kita lihat di datasheet view yang di save dulu. Yes. Nah, lihat tadi yang sudah kita ketikkan ini sudah berubah semua ya. Coba katakanlah kita input data baru, prakteknya seperti gini. Kode jurusan, nama jurusannya mungkin apa? Teknik mesin, katakanlah. Lokasinya di mana? Di gedung E. Nah, kita masuk ke nomor teleponnya. Katakanlah kita isi biasa 0341554671. Ya, begitu kita pindah ke kepala jurusan. Nah, ini otomatis akan terformat sebagaimana kita definisikan di design view tadi. Dalam kurung add 4 ya, tutup kurung, strip, terus ada add sebanyak 6 kali. Jadi add ya, shift 2 itu loh, add ya. Jadi ngerti. Jadi begitu. Dan ini bisa dipraktekkan tidak hanya di nomor telepon. Katakanlah ini lagi prakteknya. Kita masuk design view. Oh, ini tidak mau. Oke. Kita masuk design view. Nah, nih kode jurusan. Kode jurusan itu saya pingin formatnya kode jurusan kan di sini ada formatnya ada 6, 7, 8, ada 9 nomor. Ada 9 nomor, tapi saya pinginnya 6 digit pertama, setelah itu di strip, kasih satu digit yang ketujuh, setelah itu strip, setelah itu baru digit ke 8, 9, seperti itu. Jadi, katakanlah ini ya, saya selesaikan dulu.
Ini nama kepala jurusannya Mas ya. Nah, ketika kita ingin input kode baru 6 digit ya, kan ada 9 digit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan saya tidak mengetik strip 7 dan saya tidak mengetik strip lagi 8, 9. Nah, begitu saya pindah ke field data nama jurusan, maka dia akan otomatis terformat seperti ini. Nah, kita lihat seperti apa sih formatnya seperti ini. Kita lihat di design view. Enggak harus di sini kayaknya. Katakanlah ini teknik apa fisika. Oke. Oh, enggak mau double. Kita lihat gimana caranya tinggal industri. Gedung F. Nah, coba kita lihat. Nah, ini kode jurusan kenapa bisa terbentuk seperti itu. Nah, kita lihat bahwa ini formatnya adalah setiap 6 digit, sorry. 6 digit dikasih strip, terus 1 digit ke 7, setelah itu digit ke 8 ke 9. Seperti itu. Nah, maka akan otomatis terbentuk seperti ini. Itulah gunanya format. Sebagian kecil format bisa diaplikasikan ke yang lain ya. Oke. Baik, kita akan masuk ke tipe data berikutnya yaitu input mask. Input mask sebenarnya secara fungsi itu mirip dengan format, cuman bedanya input mask itu menyediakan format-format yang sudah standar dan umumnya format di luar negeri. Contohnya seperti apa? Nah, coba kita lihat di design view. Nah, katakanlah kita kembali lagi ke data telepon ini ya, yang sering kena format ini. Katakanlah kita pakai input mask. Jadi lihat di sini input mask tepat di bawahnya format. Kita hapus dulu formatnya yang tadi. Nah, kita klik input mask di sini, di sebelah kanan ini ada, diperhatikan ada titik 3 di sini. Itu diklik yes dulu. Oke, nah di sini ada input mask yang sudah disediakan format-format standar untuk pengisian seperti nomor telepon. Nomor telepon ini standar. Nah, ini bedanya. Kalau di luar negeri cukup 3 digit kode wilayah. Kalau kita ada yang 3 digit, ada yang 4 digit. Masalahnya seperti itu. Nah, kita bisa pakai ini. Setelah itu ada format nomor social security. Ada nomor social security. Itu nomor apa ya? Nomor BPJS lah istilahnya seperti itu di luar negeri. Terus ada kode pos. Kode pos kalau di luar negeri formatnya seperti ini. Ada extension, ada password dan macam-macam, ada long time, short date gitu. Itu format-format yang biasa dipakai di luar negeri sana. Kita bisa pakai format ini, cuman lebih kadang-kadang yang seperti ini, kode pos ini. Kode pos kita kan cukup 5 ya, 5 kode 65411 kalau Malang. Nah, sedangkan di luar negeri banyak sekali gitu. Jadi saya secara pribadi lebih suka pakai format. Jadi kita bisa menentukan apa yang kita inginkan di sini daripada input mask. Oke, baik. Yang keempat, ada caption. Ada format caption. Properties caption maksud saya, sorry. Properties caption. Properties caption itu seperti apa sih? Gunanya apa? Seperti ini, saya tunjukkan. Oke. Umumnya penulisan data, penulisan field data itu harusnya tidak pakai spasi. Kenapa? Soalnya untuk memudahkan nanti ketika kita sudah masuk bab. Nah ini nanti adik-adik kita akan masuk bab kedepannya, ini akan masuk bab namanya bab query. Jadi query itu adalah setengah database, setengah pemrograman. Kalau kita nutut kita akan bahas itu. Nah, kalau ada spasi dia tidak akan mau.
error. Contoh kemarin yang database perpustakaan itu saya kasih spasi karena sebagai perkenalan, tapi mulai dari tabel pertemuan ketiga ini, ketika saya bikin field name atau data, saya hilangkan spasinya. Contoh kode jurusan, nama jurusan, lokasi jurusan, kepala jurusan, saya sambung. Kalau toh pun adik-adik bingung, ingin spasi, itu memakai underscore, underscore seperti ini. Atau kalau ribet ya nggak usah pakai sekalian, jadi kode jurusan langsung disambung. Nah, dampaknya apa di sini? Dampaknya ketika kita lihat datasheet view, nah lihat kode jurusan, ini sudah saya format. Nama jurusan, lokasi jurusan, nah keluarnya sangat membingungkan untuk diisi kan. Kepala jurusan, telepon, tidak ada jaraknya. Beda dengan ini, kode jurusan ini berjarak. Kenapa? Padahal di design view, adik-adik perhatikan di design view, kode jurusan tidak ada jaraknya dan huruf kecil semua. Tapi kenapa di datasheet view-nya keluarnya seperti ini, kode spasi jurusan. Nah, itulah fungsi dari properties caption ini. Properties caption itu digunakan untuk menampilkan tulisan data di datasheet view sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh, kode jurusan ini nama sebenarnya kan huruf kecil semua dan tidak ada spasinya. Tapi di caption, nah di caption ini ada dilihat sini, caption di bawahnya input mask, saya tulis kode spasi jurusan. Maka dari itu keluarnya di datasheet view kode spasi jurusan. Nah, coba kita implementasikan di field data yang lain. Nama jurusan. Captionnya saya ingin ganti nama biar rapi. Nama besar semua, spasi jurusan. Nah, oke. Kita lihat di datasheet view. Yes dulu. Nah, perhatikan ada di sini. Sudah rapi kode jurusan, nama jurusan. Tinggal nanti melanjutkan. Seperti itu. Baik. Sekarang default value. Nah, default value itu apa sih? Default value sebenarnya untuk men-setting suatu isian database ketika terdapat nilai yang sering digunakan. Contohnya apa? Contohnya nih, saya contohkan lagi ke mata kuliah. Di sini ada tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah. Nah, terkadang SKS yang akan kita setting untuk default value adalah SKS. Kenapa? Karena pada umumnya kebanyakan SKS katakanlah di suatu, ini enggak pakem ya, tapi katakanlah di suatu universitas kebanyakan SKS-nya adalah 4, maka kita bisa set default value-nya 4. Contohnya seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, SKS ya. Kita lihat SKS di sini. Ada klik SKS, terus pindah ke bawah sini. Di sini ada default value kan masih kosong. Jika masih kosong, gimana sih efeknya? Ya seperti biasa, kita isi data baru ya. Data baru, kode jurusan, kode mata kuliahnya 3 mungkin, nama mata kuliahnya apa? Nah, Fasiankes katakanlah gitu. Fasiankes. Deskripsinya apa? Mungkin terserah ya. Biar lebih cepat. Nah, SKS-nya berapa? SKS-nya katakanlah 4. Ini kondisi sebelum di setting default value. Nah, sekarang saya hapus datanya coba untuk lihat. Lihat efeknya. Sekarang kita akan coba setting SKS dengan mempunyai default value. SKS, default value. Nah, katakanlah dalam suatu universitas kebanyakan mata kuliahnya itu adalah 4 SKS. Coba kita setting di sini default value-nya 4. Perhatikan di sini saya isi 4. Saya isi 4. Efeknya apa? Coba kita lihat ke datasheet view. Yes. Oke. Nah, ketika kita ingin menambahkan data baru, ya, nah, Microsoft Access sudah menambahkan di sini 4. Otomatis. Jadi enak, tidak usah ngetik lagi. Nah, katakanlah ini ya, kode mata kuliah 3, tadi apa? Fasiankes.
deskripsinya nanti. Nah, 4 SKS, jadi kan ada sang ketik lagi. Nah, gimana kalau ada kuliah yang tidak 4 SKS? Nah, ya diubah saja. Jadi kan kode jurusannya 3, kode mata kuliahnya 4, nama kuliahnya mungkin TIK 1, deskripsinya terserah. Nah, TIK 1 ternyata SKS-nya cuma 3, Pak. Yang diubah aja 3, tidak masalah. Jadi cuma untuk menyediakan kemudahan buat user yang menginput nilai yang sering muncul. Jadi tidak usah ngetik lagi. Seperti itu. Baik, kita beralih ke properties yang berikutnya, yaitu properties validation rule dan validation text. Yang kita sering pakai adalah nanti validation rule ya. Jadi, prakteknya gimana? Prakteknya begini. Jadi, kita kembali lagi ke tabel mata kuliah kita. Tabel mata kuliah kita yang sudah kita isi tadi. Nah, dan kita kembali lagi ke field data SKS. Field data SKS. Nah, field data SKS ini, nah, kita sebagai, katakanlah kita berperan sebagai desainer database ya. Database itu kevaliditasannya adalah sangat penting karena itu menyangkut data suatu instansi atau perusahaan. Ya. Jadi kemungkinan salah input itu harus diminimalisir sedemikian rupa sehingga database-nya bisa dipercaya dan kredibel seperti itu. Nah, contoh yang sering salah input, katakanlah suatu universitas sudah banyak survei ya, ternyata bagian pengajaran itu sering salah input SKS suatu mata kuliah. Mata kuliahnya sering input SKS-nya padahal maksimal, misal maksimal SKS-nya 4, tapi ternyata banyak input 5, 6, jadi salah input sangat rawan sekali. Nah, ketika kita sebagai desainer database sudah bisa mengidentifikasi letak user yang sering salah input itu di sebelah mana, kita bisa setting properties validation rule di situ. Nah, gimana maksudnya? Seperti ini. Kita lihat di design view. Design view kita SKS ya. SKS dulu. Nah, SKS ini kita lihat di propertiesnya. Di sini ada validation rule. Validation rule ini kita bisa di sini membuat batasan. Katakanlah jika kita mengetik nilai di dalam kolom SKS itu lebih dari 4, maka tidak akan diterima alias error, alias langsung ada peringatan. Harap masukkan nilai SKS yang benar seperti itu. Nah, gimana caranya? Caranya begini. Kita bikin batasannya di sini, di validation rule. Tidak boleh lebih besar daripada 4 berarti kan. Pakai operasi matematika seperti biasa. Kurang dari 5. Nah, berarti kalau sudah kita nulis seperti itu, berarti maksimalnya adalah 1, 2, 3, 4. Batasnya adalah 4. Begitu kita ngetik 5 dan seterusnya, maka akan error. Nah, kita lihat implementasinya seperti apa. Kita kasih view. Yes. Nah, kita input data baru katakanlah. Kode jurusannya 4, kode mata kuliahnya 5. Nama mata kuliahnya mungkin TIK 2. Deskripsinya terserah. Nah, padahal sudah dikasih petunjuk bahwa 4 ya maksimal, tapi katakanlah kita salah ngetik, lagi ngelamun atau apa, kita ngetik 5. Kita ngetik 5 di sini, terus kita pindah lagi ke kolom bawahnya ingin mengisi data baru. Nah, otomatis langsung keluar peringatan. Seperti ini. Nah, kita isi 4. Tadi, sebelum kita kasih batasan default value tadi, nah, sebelum kita isi seperti ini, kita lihat ya, coba kita hapus default value, validation rule yang kita hapus. Kita lihat di dataset view. Yes. Kita isi 5 di sini dan kita pindah ke record berikutnya, tidak ada yang terjadi. Jadi tidak ada peringatan dari database, nilai kita diterima, padahal angka 5 ini adalah angka yang salah. Karena maksimal kita batasannya adalah 4 SKS, seperti itu. Setelah itu, kalau validation text, kita lihat validation rule, di sini ada validation text. Validation text ini gunanya untuk apa? Kita isi dulu validation rule-nya tadi ya.
lebih kecil daripada 5. Validation text-nya apa? Validation text-nya itu adalah peringatan yang keluar ketika kita salah menginput nilai. Nah, kalau tadi adik-adik perhatikan, ya. Nah, adik-adik perhatikan, ketika kita ngisi 5 di sini, kita pindah ke record berikutnya. Kata-katanya ini kan bahasa Inggris ya, one or more value are prohibited. Jadi istilahnya angka yang kita masukkan adalah salah. Seharusnya angkanya adalah lebih kecil dari 5 seperti itu. Tulisan di dalam sini di message box ini bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah di validation text ini kita tulis teksnya. Adalah apa ya? Harap masukkan nilai SKS maksimal terserah adik-adik 4 gitu. Coba kita lihat efeknya. Yes, oke. Okay. Nah, katakanlah TIK 2 ini kita isi 5, kita salah input 5. Nah, perhatikan peringatannya berubah. Yang tadi bahasa Inggris, sekarang bahasa kita sendiri. Harap masukkan nilai SKS maksimal 4. Oh, jadi user tahu, oh maksimal 4 aku salah input ini. Kita ubah 4 gitu, seperti itu. Dan itu bisa berlaku di semua field data yang kita tentukan validation rule dan text. Sekarang kita masuk ke properties yang berikutnya, yaitu required. Kemarin sudah pernah kita pakai nih di database perpustakaan, di tugas kemarin juga. Kita jelaskan lagi bahwa required adalah suatu properties data yang mengharuskan data itu harus ada, tidak boleh kosong. Karena ada beberapa record data yang boleh kosong. Katakanlah nomor telepon, tidak semua punya teleponnya. Tapi tidak masuk akal ya, semua hampir sekarang semua sudah punya telepon. Cuman kita bisa tentukan suatu data itu boleh kosong atau tidak dengan menggunakan properties required ini. Contohnya seperti apa? Kita pakai di sini ya. Kita kembali ke tabel jurusan, mungkin. Tabel jurusan, design view. Nah ini, kita lihat nama jurusan. Required-nya, saya setting yes. Di sini ada pilihannya. Drop down menu ada no, ada yes. Kalau no, data boleh kosong. Tapi kalau yes, data tidak boleh kosong. Contohnya gimana? Saya setting yes ya. Saya setting yes, kita kembali ke datasheet view. Nah, katakanlah kita ingin input data baru. Data jurusan baru. Nomornya nama jurusannya mungkin biologi. Nah, sorry. Nama jurusan kita Toncati. Kita ingin ngetes ya. Kita ingin ngetes. Kita kosongi. Mungkin nomor telepon kita kosongi, kepala jurusan kita kosongi. Nah ini muncul peringatan hampir sama dengan default dengan validation rule tadi. Jadi you must enter a value in the tabel jurusan, field datanya nama jurusan. Jadi nama jurusan ini harus terisi karena kita sudah setting required-nya yes. Seperti itu. Jadi kita isi di sini. Biologi. Dan coba perhatikan. Katakanlah telepon tidak saya isi. Tidak ada masalah. Atau bahkan mungkin lokasi jurusan tidak saya isi. Ya, bisa pindah ke record berikutnya, tidak ada masalah. Karena apa? Karena yang saya setting required yes itu hanya nama jurusan. Lokasi jurusan, telepon, dan kepala jurusan tidak saya setting required yes, jadi boleh kosong seperti itu. Oke. Yang terakhir adalah indeks. Indeks ini kemarin juga saya sudah jelaskan di pertemuan kedua.
Indeks ini sebenarnya fungsi utamanya adalah indeks ini fungsi utamanya adalah mempermudah Microsoft Access untuk mengakses data dan mempercepat prosesnya. Sebenarnya seperti itu. Ketika data sudah banyak sekali, terus kita melakukan query, melakukan perintah kepada Microsoft Access untuk menampilkan satu data saja, maka otomatis Access akan masuk ke dalam database-nya mencari data yang kita inginkan. Nah, jika indeks, properties index, yang mana sih properties index? Jika properties index, nah ini di bawahnya allow zero length ini ada index, itu kita setting yes, entah itu yes no duplicate atau yes duplicate oke, maka akan mempercepat Microsoft Access untuk mencarinya. Tapi ketika kita klik no, maka akan lebih lambat bagi Microsoft Access untuk mencari. Jadi seperti itu. Fungsi utamanya adalah seperti itu. Jadi baik, sudah selesai ya, sudah selesai bahasan properties kita, tipe data kita. Saya harap adik-adik paham. Kalau perlu diputar ulang bolak-balik video ini. Nah, sekarang kita akan sebagai bahasan yang terakhir ya, saya tutup dulu ini. Nah, nanti seperti biasa di akhir kuliah ada responsi. Saya suruh adik-adik nanti untuk membuat database baru, yaitu nama jurusan dan mata kuliah tadi. Spesifikasinya akan saya sharing di Google Classroom. Nah, sekarang yang adik-adik masih belum melakukan kemarin yang tugas perpustakaan, itu kan saya sediakan Microsoft Access-nya ya. Jadi Microsoft Access saya sharing di Google Classroom. Di situ sudah tersedia tabel buku, tabel peminjaman, tabel keanggotaan. Adik-adik cuma tinggal melengkapi field datanya saja, terus tipe datanya apa. Nah, sekarang gimana sih kalau seandainya membuat database dari awal? Nah, dari awal ya. Mudah sebenarnya. Jadi tinggal cari aja Microsoft Access. Nah, Microsoft Access 2013 ini dibuka. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ada pilihan, ada custom web app apa blank desktop database. Pilih yang blank desktop database. Nah, ketika kita milih itu, maka keluar dialog box seperti ini. Nah, kita ganti nama ini, ganti nama database-nya. Ingat ya, sebelum titik AACDB ini, kita ganti namanya. Apa ya? Jurusan. Nama database kita nanti jurusan, judulnya jurusan. Nah, terus tentukan lokasi penyimpanannya di mana, di sini dulu. Nah, terserah adik-adik mau nyimpan di mana, di D katakanlah, nanti terserah di D. Itu klik OK. Nah, setelah itu create. Nah, seperti itu. Jadi hanya seperti itu, bikin database dari awal. Seperti itu. Nah, perhatikan bahwa adik-adik di sini akses otomatis membuatkan satu tabel buat kita. Jadi enak. Kita tinggal ganti namanya saja di sini. Seperti tadi. Jadi tabelnya tadi ada dua tabel ya, nama apa? Jurusan dan mata kuliah. Kita ganti nama aja di sini. Klik kanan, rename. Oh, nama oke. Sorry, kalau kita ingin ganti nama di sini kita beralih dulu ke design view. Saya lupa. Design view. Nah, di sini baru ada pilihan untuk kita bisa mengganti namanya. Apa tadi? Jurusan. Oke. Jurusan ya. Tinggal kita isi di sini nanti sesuai spesifikasi yang saya minta di tugas nanti. Oke. Nah, itu ada tabel apa lagi? Satu lagi terakhir, mata kuliah. Nah, gimana cara menciptakan tabel mata kuliah? Nah, kita lihat di sini. Di sini ada tab file, home, create, external data dan seterusnya. Di sini ada create. Nah, create. Setelah itu ada tabel. Perhatikan di sini tabel, klik aja tabel. Nah, ya, sudah tercipta tabel satu lagi. Mudah ya, jadi sangat mudah sekali. Terus kita ganti namanya ini menjadi mata kuliah. Tadi gimana caranya? Design view. Ganti di sini mata kuliah. Oke. Klik. Nah, sudah tinggal ngisi di sini propertiesnya apa. Seperti itu ya. Baik.
Baik, mohon maaf untuk keterlambatan materi kuliahnya ini karena saya baru sempat mengerjakan pagi ini. Nanti harap ditunggu di Google Classroom standby bersama dengan responsinya seperti biasa. Baik, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik semua. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.